Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, sesuai dengan komitmen kepada penyidik Polda Metro Jaya, kami tadi telah mendampingi pemeriksaan ahli dalam rangka untuk meringankan terhadap tersangka-tersangka yang hari ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya, yakni ahli pidana dari Universitas Indonesia. Beliau adalah Bapak Bondan Laksamana Bondan Borona Prapta, ya. Bapak Ganjar Laksamana Bondan Bonaprapta. Keahlian beliau adalah sebagai ahli pidana dan tadi sudah diperiksa dengan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam konteks pasal-pasal yang dikenakan terhadap klien kami, baik dalam konteks pasal-pasal yang masih lama 160, kemudian ada 310, 311 KP, maupun ketika itu dikonversi menjadi pasal-pasal baru yang sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, misalnya di pasal 433, 434 dan seterusnya begitu. Nah, hari ini ingin kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa sesuai dengan kepakaran keahlian dari Bapak Laksamana Bondan Bonaprapta, beliau menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami, baik oleh Kurniati Royani, baik oleh Rizal Fadilah atau kita sebut dengan Roy dan kawan-kawan, itu adalah bagian dari hak-hak konstitusional dan tidak bisa dikategorikan sebagai satu fitnah, pencemaran, penghinaan, apalagi penghasutan. Dan memang di pasal 27A ada pencemaran itu sudah diatur melalui pasal yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang untuk kepentingan publik, tentu kritik-kritik tersebut tidak bisa ditarik atau dikriminalisasi menjadi satu tindak kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap unsur-unsur pidana, terutama yang paling penting adalah pidana di pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE, sebagaimana kami juga sudah melakukan diskusi dengan Bapak Ganjar Laksamana Bondan Bonaprapta. Jadi kalau kita bicara ketentuan pasal 35 tentang melakukan manipulasi data elektronik seolah-olah data itu otentik, ya, padahal tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Jadi kami ingin tegaskan kalau konsisten menggunakan ketentuan pasal 35 Undang-Undang ITE, semestinya yang dijerat itu adalah Saudara Dian Sandi, kader PSI, karena jelas saat dia mengunggah satu dokumen ijazah ke sistem informasi elektronik melalui akun sosial medianya, dia menyatakan bahwa inilah ijazah Pak Jokowi yang asli. Artinya apa? Dia menegaskan bahwa dokumen tersebut otentik atau asli. Padahal sebelumnya selaku pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, tidak pernah mengizinkan siapapun mengakses data yang dimilikinya. Artinya data yang diunggah Dian Sandi itu tidak otentik tapi diakui seolah menjadi otentik. Nah, kalau mau konsisten menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, tentu Saudara Dian Sandi yang kena pasal ini. Adapun pasal 32 editing dan seterusnya, dalam persiapan kami juga sudah diskusi dengan Bapak Ganjar selaku ahli. Petindakan klien kami yang melakukan pendetailan terhadap dokumen ijazah yang diperoleh dari Dian Sandi itu bukanlah bagian dari editing. Karena ini adalah tindakan yang sekedar membesar atau mengecilkan atau lebih mendetailkan apakah font-font itu relevan dengan font yang ada pada tahun 85. Yang kesimpulan dari Rismond Hasiolan kan font Times New Roman itu baru ada di 90 atau 92, sehingga mustahil ada ijazah dengan font Times New Roman yang itu dikeluarkan pada tahun 85, dan itu kemudian diulas secara forensik dan memang ada sejumlah data-data dari huruf-huruf tersebut yang diperbesar dari sisi jarak, kerapatan, string dan seterusnya, itu yang diolah. Nah, ini bukan editing. Ini adalah bagian dari forensik untuk menguji dokumen tersebut. Jadi tidak pernah ada dokumen yang, apalagi kalau dikaitkan dengan Saudara Joko Widodo, kita tidak pernah ngutak-ngatik dokumen milik Saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena dokumen Saudara Joko Widodo sampai hari ini belum pernah diserahkan kepada kami, karena sebelumnya minta ditunjukkan tapi tidak ditunjukkan. Adapun yang diserahkan adalah kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan ketika gelar perkara khusus di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu memang kami diberikan akses, tapi sekali lagi hanya melihat, tidak boleh meraba. Sehingga klaim kalau ternyata dokumen tersebut ada emboss itu tidak berdasar, karena keberadaan emboss itu baru bisa dibuktikan diantaranya adalah dengan meraba. Ada semacam rabaan yang nampak timbul dari emboss kalau memang itu benar ada. Nah, yang paling penting dari kami adalah hari ini kami telah menuntaskan sebagian tanggung jawab kami kepada klien untuk menghadirkan ahli yang meringankan. Namun belum semuanya. Yang kemarin kita punya rencana Bapak Azmi Syahputra, tapi qadarullah beliau kemalangan, ya, mendapat musibah, ayah beliau meninggal dunia. Dan tadi kami juga sudah sounding akan
dijadwalkan kembali Kamis, tapi minggu depan, bukan Kamis hari ini. Minggu depan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.